Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabarnya hari ini Bu Nova? Alhamdulillah baik Bu Eli. Ya, baiklah Bu Nova, pada hari ini kita akan melakukan observasi kelas ya Bu Nova ya. Iya. Ya, sebelum kita melakukan observasi kelas, terlebih dahulu kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Pada kesempatan kali ini materi apa yang akan Ibu pelajari untuk observasi nanti? Pada pembelajaran kali ini saya akan mengangkat materi pembelajaran tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal di kelas 7. Ya, budaya lokal di kelas 7 ya. Iya. Kemudian apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu nanti? Iya, kebetulan tujuannya dalam pembelajaran ini ada dua. Ya. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengapresiasikan makanan tradisional, permainan tradisional, serta produk lokal. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu berpartisipasi dalam mengembangkan lingkungan dan budaya lokal di sekitar. Ya, oke. Kemudian area pengembangan yang bagaimana yang akan Ibu capai? Area pengembangan yang akan dicapai yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas. Ya. Selanjutnya yaitu saya khususnya menjadi fasilitator bagi murid agar kelas berjalan dengan efektif. Ya. Terus yang kedua melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik pembelajaran. Berarti Bu Nova nanti menggunakan strategi yang bagaimana, apa saja yang akan dipersiapkan? Oke, dalam proses pembelajaran ini strategi yang akan saya lakukan yaitu sedikit berbeda dari sebelumnya. Ya. Saya ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan menggunakan atau melakukan pembelajaran melalui terkelompok. Ya, jadi dari kelompok tersebut memiliki media pembelajaran yang berbeda-beda. Itu terdiri dari kelompok audio visual yang nanti medianya berupa video. Terus ada kelompok visual yaitu menggunakan buku. Terus yang terakhir yaitu media kinestetik berupa alat, bahan, dan bahan seperti itu. Gitu ya, berarti Ibu sudah mempersiapkan semua kegiatan yang nanti akan diobservasi ya Bu Nova ya. Iya. Ya, kalau begitu baiklah Bu Nova, terima kasih atas apa yang telah dilakukan kita pada kesempatan hari ini. Semoga kegiatan kita untuk observasi di kelas berjalan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semua anak-anak. Pagi, Bu. Oke, pada pagi hari ini berjumpa lagi bersama Ibu dan materi pembelajaran kita yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mengenai mengapresiasikan budaya lokal dan melestarikannya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Silakan Marvel pimpin doanya. Oke, terima kasih. Oke, Ibu absen dulu ya. Mengawali pembelajaran kita, Ibu akan meningkatkan semangat pembelajaran kalian dulu. Oke, kita akan melakukan ice breaking. Semuanya udah siap ya? Sudah. Mau ice breaking? Mau. Oke, kalau mau semuanya boleh berdiri dulu di samping mejanya. Sebelah sini, meja yang ini sebelah sini. Oke. Semuanya? Nah, permainannya adalah permainan Pancasila. Semuanya ingat Pancasila? Ya. Ada berapa sila di Pancasila? 5. Pertama? Ketuhanan. Yang kedua? Manusia.
tradisional atau minuman es dawet atau boba ini banyak orang luar negeri yang menyukai makanan dan minuman tradisional Indonesia. Itu akan mengingatkan kembali kesepakatan pembelajaran kita ya. Nanti jangan sampai ada yang melanggar konsekuensinya. Itu dengan perasaan bahagia. Nanti dengan melakukan ice cooking itu sudah meningkatkan tempoyak. Tempoyak itu makanan yang seperti apa, Ayu? Tempoyak itu terbuat dari apa? Durian yang difermentasi. Durian yang difermentasi. Terus ada lagi siapa? Oke, anggur. Rendang. Rendang itu bahannya apa? Bahan baku pokoknya. Bumbu-bumbu. Terus ada daging ya? Iya. Ada lagi? Makanan atau minuman boleh? Makanan tuh boleh, minuman boleh, jajanan. Oke, Bunga? Gulai terjun, ya. Gulai terjun itu berarti adalah bahan-bahannya semuanya dicempurkan ragam makanan tradisional di Indonesia. Makanan pokok di Indonesia apa? Nasi yang terbuat dari beras. Nah, untuk makanannya ini yang dari beras ada juga. Apa aja? Nah, kira-kira yang membuat minuman tradisional ini diminati banyak orang, kenapa? Karena ciri khas minumannya. Ciri khasnya apa? Ada yang bisa kasih tahu ciri khasnya apa? Minuman Indonesia itu terbuat dari rempah-rempah di Indonesia. Indonesia itu kaya akan rempah-rempah. Ada teh talua. Teh talua kalau dalam bahasa Padang ya, itu adalah teh telur. Biasanya dicampur jahe, telur, teh sama susu. Terus ada wedang ungu itu apa? Minuman tradisional itu ya, campuran dari menyegarkan. Iya, jamu. Kenapa jamu menjadi minuman primadona di Indonesia? Kuat dong. Karena ayo bisa lagi. Nah, kita saya apa? Ada lagi? Bunga? Iya, karena terbuat dari rempah-rempah yang menyehatkan tubuh. Rempahnya apa aja? Jahe, temulawak, kunyit, kencur, ada lagi? Selai. Oke, akan Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok. Coba dengarkan dulu. Kelompok yang akan Ibu bagi itu ada 4 kelompok. Ya, media yang Ibu menggunakan 3 media. Jadi setiap kelompok memiliki media yang berbeda. Ada kelompok kinestetik. Kinestetik berarti dia menggunakan media gambar. Terus ada kelompok visual, yaitu menggunakan buku. Terus audio visual menggunakan video. Oke, Ibu sudah bagi dalam beberapa kelompok menyesuaikan medianya. Kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu sebutkan tadi. Silakan. Video, silakan amati video yang ada di laptop ini. Oke. Nah, yang untuk visual ini adalah menggunakan buku. Silakan kalian cari. Di sini di buku ada beragam macam referensi. Silakan kalian cari bentuk atau makanan atau minuman. Kalian kelompok produk ya. Produk khas Jambi. Boleh bukunya dikasih ke teman-teman. Oke, bukan waktu 10 menit. Ibu kasih dulu waktu sekitar 10 menit untuk kalian mengamati media yang Ibu kasih. Ya. Setelah kalian mengamati media, kalian melakukan diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok itu nanti ada MAPD yang akan Ibu kasih. Di sana ada perintahnya apa aja. Perintahnya kalian silakan pilih
budaya lokal yang apa yang akan kalian diskusikan? Terus apa budaya yang ada di dalam setiap pilihan kalian? Habis itu presentasi ya, terakhir presentasi. Oke, dari situ ada yang ingin bertanya untuk alurnya? Ibu kasih waktu 10 menit dulu nih. Oke, kalau tidak ada, Ibu kasih medianya dulu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai semua, sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Oke, kelompok satu dulu. Mana kelompok satu? Oke, kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik. Silakan tempel di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari tentang pengamatan kami, yaitu makanan tradisional khas Jambi. Tempoyak adalah makanan Jambi yang berbahan dasar durian dan
Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai presentasinya semua anak-anak? Oke, terima kasih untuk anak-anak semua yang berpartisipasi aktif dalam melakukan presentasi kinerja kelompok ya. Sekarang ibu kasih nilai dulu untuk kelompok audiovisual, itu sudah bagus. Mereka sudah mengerti media dengan seksama dengan menggunakan mereka bekerja sama untuk saling berkembang di masyarakat luas. Paham ini ya anak? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau enggak ibu yang akan bertanya, siapa sih yang lagi? Kalau enggak, pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian melestarikan makanan ataupun permainan tradisional Jambi beserta produk. Salah satu aja. Oke kan? Ayo. Oke, silakan kelompok 3. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Nova, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah Bu Nova, gimana perasaan Bu Nova setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas kemarin Bu Nova? Ya, alhamdulillah perasaan saya sangat senang karena saya telah mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelajaran secara laboratorium. Oke, makasih Bu Nova ya. Baiklah kalau begitu Bu Nova, pada kesempatan kali ini saya mau izin waktunya sebentar ya Bu Nova ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching atau wawancara dengan Bu Nova tentang pelaksanaan observasi di kelas kemarin yang telah dilakukan ya. Dengan demikian sudah saatnya kita akan melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi itu adalah hasil pembelajaran yang telah Ibu Nova lakukan saat melakukan observasi di kelas kemarin ya. Ya. Dalam hal ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Nova tentang proses pembelajaran yang telah Ibu Nova lakukan saat kegiatan observasi di kelas kemarin. Kalau begitu, bagaimana menurut Ibu hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin? Kalau menurut pendapat saya pribadi, hasil dari pembelajaran yang telah saya lakukan itu masih belum maksimal. Walaupun cuma ada beberapa, tapi tetap saja saya menginginkan yang lebih dari itu. Iya, berarti menurut Bu Nova pembelajaran kemarin itu belum maksimal sekali Bu Nova ya. Nah, kalau tadi Bu Nova mengatakan belum maksimal, kalau belum maksimal berarti yang belum maksimal itu yang bagaimana yang Ibu Nova anggap belum maksimal dalam proses pembelajaran tadi? Oke, yang belum maksimalnya dari kegiatan awal itu menurut saya itu sudah baik ya, karena di awal sudah saya berikan sebuah ice breaking pada anak, jadi sehingga anak sebelum mulai pembelajaran mereka sudah merasakan senang, nyaman terhadap kelas yang akan saya pandu. Nah, terus untuk di kegiatan ini itu anak diberikan beberapa kelompok, terus juga nanti bekerja sama dalam kelompok. Nah, di situ ada yang belum maksimalnya pada saat presentasi kalau menurut saya.
karena siswa di sana hanya mengandalkan satu teman yang biasa untuk berbicara di depan. Karena selalu dorong-dorongan kamu aja gitu. Jadi mereka kurang percaya diri terhadap diri sendiri. Gitu ya. Terus juga satu lagi mungkin manajemen waktunya, karena sudah mepet waktu, jadi asesmen atau penilaian yang saya ambil hanya secara keseluruhan, tidak secara individu. Berarti kesulitan atau hambatan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran membangun itu bagaimana cara mengkondisikan waktu, manajemen waktu tadi, sehingga asesmen atau penilaian yang akan dilakukan itu kurang maksimal. Jadi tidak terlaksana dengan baik ya, Pak ya. Kemudian kalau begitu menurut Bu Nova, yang Ibu Nova lakukan itu dari awal sampai akhir sesuai dengan harapan Ibu sepenuhnya atau tidak? Kalau menurut saya, kalau sepenuhnya itu mungkin saya berharapan maksimal 95% lah ya. Iya, 100 ya. Ya, baik budget 100 Iya, ya. bagus. Tapi kalau menurut saya kemarin itu hanya 80%. Iya, 80%. Karena itu tadi siswa pasti ada yang belum percaya diri, terus juga pada saat asesmen tidak dilakukan secara individu, ya secara keseluruhan. Ya, saja. berarti penilaian kemarin Ibu melakukan secara kelompok saja ya. Iya. Untuk secara individu langsung itu belum sepenuhnya dilakukan karena waktu Iya. itu sudah habis. ya. Jadi waktulah yang menjadi kesulitan kita ya. Nah, dengan demikian, apakah sudah ada perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang dilakukan tadi? Ya, tentu saja ada ya, Bu, ya. Iya. Karena saya sudah maksudnya saya melaksanakan pembelajaran dengan strategi yang mungkin bisa menurut anak itu adalah suatu hal yang baru, karena strategi yang saya gunakan tadi adalah strategi kelompok. Jadi siswa mengikuti atau mendapatkan kesempatan menggunakan media pembelajaran yang berbeda di setiap kelompok. Jadi menambah wawasan siswa, menambah pengalaman siswa dengan belajar yang Jadi kemarin mengapa melakukan proses pembelajaran itu dengan cara proses berdifferensiasi ya, strategi yang dilakukan. Jadi strategi setiap kelompok itu berbeda-beda, media yang dibuat ya. strategi maksudnya mengelompokkan siswa media yang diberikan itu sesuai dengan materi, minat siswa dan kemampuan siswa berdasarkan kelompok-kelompok. Berarti strategi tadi yang berdifferensiasi kelompok 1, 2, dan 3 itu berarti bentuknya, caranya berbeda-beda ya. Ada 3 cara berarti ya, 3 kelompok tadi. Cara yang pertama ada kelompok kinestetik, terus ada kelompok audiovisual, ada kelompok visual. Jadi dari masing-masing kelompok ini yang kinestetik ini, siswa dalam satu kelompok itu menggunakan media, bahan, alat dan bahan seperti gambar. Nah, untuk yang audio itu berarti siswa menggunakan buku pelajaran. Kalau yang buku paket, itu berbagai macam referensi. Terus yang audio visual itu siswa diberikan media video. Ya. Berarti setiap kelompok itu berbeda-beda, ada yang menggunakan visual, audio visual, dan visual apa ya? Nah, kemudian pada saat Ibu Nova melakukan observasi kemarin, saya juga mencatat tentang proses pembelajaran yang telah Ibu Nova lakukan kemarin. Kalau dilihat di catatan saya itu, Ibu Nova telah melakukan dan melaksanakan kegiatan observasi di kelas itu sudah baik ya Ibu Nova ya, karena dari kegiatan awal, inti, dan bentuk Ibu Nova telah melakukannya dengan baik dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya. Kemudian selama observasi kemarin
apa namanya, Bu Nova juga sudah dilihat itu sudah menuntun siswa ya, anak dalam proses kegiatan pembelajaran seperti diskusi kelompok. Ya, Bu Nova udah keliling-keliling. ya pada saat di kelompok itu membutuhkan berarti perhatian lebih terhadap Iya. siswa karena tiap kelompok kan berbeda-beda medianya, jadi tidak secara keseluruhan tidak sama. Jadi memang harus benar-benar diberikan apa namanya Bimbingan gitu ya. ya pengarahan pada siswa apa yang harus mereka lakukan. Iya, ya kemarin saya lihat seperti itu yang Ibu Nova lakukan. Lalu strategi Bu Nova tadi mengatakan menggunakan strategi berdiferensiasi ya. Nah, Iya. Apa rencana kedepannya atau tindak lanjut yang akan Ibu Nova lakukan selanjutnya dalam proses pembelajaran untuk berikutnya atau yang kedepannya lagi? Oke, untuk kedepannya pastinya saya akan masih menggunakan strategi ini karena ini adalah strategi yang menurut saya itu sangat memberikan pengaruh yang positifnya tuh lebih besar pada anak-anak gitu kan, karena mereka bisa melihat situasi dengan berbagai media yang ada. Mereka bisa memanfaatkan media yang mereka dapatkan dengan berbagai macam media, tapi ada satu tujuan yang sama gitu ya, tujuan pembelajaran yang tercapai. Saya juga pasti akan lebih memanajemen waktu lagi, lebih baik lagi, terus juga meningkatkan motivasi siswa pastinya. Gitu ya, berarti meningkatkan motivasi siswa. Terutama kemarin saya lihat itu gambar-gambarnya cantik-cantik. Tentang makanan tradisional, kemudian ada budaya lokal, produk-produk yang ada di budaya lokal kita, ya kan? Itu sangat menarik sekali dilihat. Ada videonya, jadi mereka senang, termotivasi ya. Mungkin hanya ada sebagian siswa yang kurang, tadi Bu Nova katakan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pendapatnya, Mungkin percaya dirinya belum terlalu besar seperti teman-teman yang lain. Belum muncul ya potensi yang ada di diri. Jadi untuk mengungkapkan pendapatnya itu belum tergali. Belum terbiasa. Ya, belum terbiasa. Selanjutnya Bu Nova tadi Bu Nova ada rencana kedepannya yang tadi Ibu Nova lakukan. Jadi selain yang Ibu Nova tadi katakan, apakah ada kira-kira apalagi yang bisa Ibu Nova lakukan yang akan Ibu Nova kembangkan dari proses pembelajaran, baik itu dari Ibu Nova sendiri maupun dari murid-muridnya Ibu Nova, sehingga proses pembelajaran yang Ibu Nova lakukan itu lebih meningkatkan lagi. Itu bagaimana Bu? Kalau seperti itu berarti saya harus lebih belajar lagi. Berarti dari Bu Novanya ya? Kalau dari saya pribadinya untuk mengembangkan pembelajaran di kelas, berarti itu kan harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan. Kan berarti saya juga harus belajar lagi, terutama dari guru-guru senior yang ada di sekolah ini. Terus juga mencari informasi atau referensi di media internet, ada di sosial media, seperti mencari ice breaking contohnya, terus juga media-media yang apa aja yang bisa saya ambil untuk pembelajaran saya. Seperti game Bu ya, lebih anak lebih menarik. Seperti game interaktif kan mungkin bisa meminimalisir waktu ya, karena tadi untuk penilaian kan saya kekurangan waktu. Dengan menggunakan game waktu lebih cepat. Kemudian kalau itu yang untuk dari Ibu Nova ya, referensi, berkolaborasi dengan rekan guru, ya kan, banyak cara untuk belajar ya Bu Nova ya. Kalau untuk siswanya sendiri itu gimana Bu Nova? Kalau untuk siswanya sendiri ya pastinya saya lebih meningkatkan motivasi siswa, meningkatkan motivasi siswa untuk mengungkapkan pendapat, mengungkapkan keberanian mereka, gitu. Membiasakan setiap siswa itu mungkin dalam setiap kelompok itu
ada waktu untuk berbicara. Jadi dia terbiasa untuk mempresentasikan nanti di depan tuh tidak terlalu gugup lagi. Iya. Itu caranya Bu ya, memberikan motivasi ya. Iya. Iya. Jadi anak terbiasa tampil Tampil di depan Ah. kelas. Jadi tidak hanya satu orang saja yang Iya, berani. betul sekali. Iya. Berarti apa namanya yang Ibu katakan tadi berarti harus mengalami peningkatan dari hasil tadi dia. Iya. Itu rencana Ibu ke depannya. Semoga rencana ke depan yang Ibu rancang itu mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin. Ya, semoga kedepannya menjadi lebih baik, siswanya bisa berprestasi dan gurunya juga menjadi guru yang berprestasi. Ya, jadi anak-anak tidak malu lagi dalam mengungkapkan pendapat. Ya, baiklah Bu Nova, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Nova karena Ibu Nova telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang coaching dengan saya tentang pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin. Mudah-mudahan dengan kita melakukan refleksi ini, proses pembelajaran selanjutnya lebih meningkatkan lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa terusnya berkolaborasi Iya, ya. Bu, ya. Bu. Jadi sekolah kita makin maju ya, Iya, apa ya, amin. Dan sekolah kita lebih maju. Terima kasih Bu Nova atas kesempatannya dan waktunya. Maaf mengganggu. Ya, terima kasih Bu Nova ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.